Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Mukhlisin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin membahas pokok-pokok akidah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti tuturannya hingga akhir zaman. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hadis yang menyebutkan adanya orang-orang yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkejut. Beliau mengucapkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang diperoleh hadisnya dari jalur sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, faqulu ya Rabbi ashabi ashabi. Rasulullah mengucapkan umatku 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 sampai 2 kali. Kemudian malaikat penjaga telaga mengatakan kepada Rasulullah, innaka sesungguhnya engkau Muhammad, la tadri engkau tidak mengetahui, ma ahdasu ba'daka apa yang telah dilakukan oleh orang-orang setelahmu, setelah kepergianmu, yaitu melakukan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya, amalan-amalan bid'ah yang dosanya lebih besar dari dosa maksiat. Yang pertama adalah orang-orang yang berbuat bid'ah itu nanti akan terusir dari telaga Nabi. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innahum sesungguhnya mereka lam yazalu murtaddina ala aqabihim mudfaratahum. Sesungguhnya mereka orang-orang yang terusir dari telaga Nabi adalah orang-orang yang murtad kembali kepada agama sebelumnya semenjak berpisah denganmu, semenjak engkau pergi berpisah dengan mereka. Jadi ada 2 kelompok, ya. Kesimpulan dari 2 hadis ini, ada 2 jenis manusia yang terusir dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, pelaku bid'ah yang tidak mau bertaubat.
Yang kedua, orang-orang yang murtad. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengucapkan suhqan liman badala ba'di, jauhi telagaku, karena kalian orang yang mengganti agamaku. Qala al-ulama'u, para ulama menjelaskan, inna haula'i alladzina yudaduna, orang-orang yang terusir dari telaga Nabi, hum alladzina irtaddu ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang murtad setelah Nabi wafat. Rasulullah wafat, besoknya langsung murtad, ya. Wahum al-a'rabu, yaitu orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab Badui, orang-orang yang tidak bertempat tinggal, suka berpindah lahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Alladzina lam yasbut al-imanu fi qulubihim, orang-orang yang keimanannya itu lemah, jarang taklim, jarang ikut pengajian Rasulullah SAW, tidak ikut pengajian tauhid, ya, karena Rasulullah di Mekah 13 tahun isinya materi pengajiannya akidah, tauhid, akidah, tauhid, akidah, tauhid. Baru kemudian Rasulullah mengajarkan fikih berwudu, fikih sholat, fikih zakat, puasa, haji, fikih jihad dan seterusnya. Demikian juga fikih muamalah, muamalah antar sesama muslim, muamalah antar muslim dan kafir, atau negara Islam dan negara kafir, diajarkan semua oleh Rasulullah. Itu semenjak di kota Madinah. Itu pun Rasulullah tidak lepas dari materi tauhid, akidah, sampai beliau menjelang wafat. Ya, 5 hari sebelum beliau wafat, pelajaran yang beliau sampaikan di hadapan para sahabat adalah pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran tauhid. Amma as-sahabatu, adapun para sahabat yang mereka belajar kepada Rasulullah sehari 10 ayat dihafal dan diamalkan. Ya, sehari 10 ayat. Ya, berarti kalau setahun 355 Hijriah, ya berarti kalikan aja 10, ya 3000. Ya, 3555. Ya, 2 tahun selesai. Ya, 2 tahun selesai. Para sahabat tahu semua isi Al-Quranul Karim. Ridwanullah alaihim, semoga Allah meridai mereka. Alladzina rasaha al-iman, keimanan mereka menancap kuat fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka. Walladzina jahadu, dan mereka adalah orang-orang yang ikut berperang ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, berperang bersama Nabi. Ya. Walazamuhu, dan membersamai Nabi. Fasabatahumullahu, sehingga Allah menguatkan keimanan mereka. Wa inna ma hadhihi riddatu, adapun murtad, hasalat, terjadi, min ba'dil a'rabi, pada sebagian Arab Badui, alladzina ra'au nabiyya, yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yulazimuhu, tetapi tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketemu sekali terus pergi, ketemu 2 kali terus pergi, ya. Walam yasbut al-imanu, keimanannya tidak kuat, tidak kokoh, fi qulubihim, di dalam hati-hati mereka, fartaddu, sehingga murtad. Jadi tidak ada jaminan, ya, orang yang bertemu dengan Rasulullah lalu keimanannya awet, tidak ada jaminan. Buktinya hadis menyebutkan sebagian Arab Badui yang pernah langsung melihat wajahnya Rasulullah SAW yang mulia ternyata murtad juga.
Ya. Wa fihi minal fawaidi, beberapa manfaat yang bisa diambil dari hadis-hadis tadi. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaiba, menunjukkan bahwa Rasulullah tidak mengetahui perkara gaib, berdasarkan hadis yang menyebutkan innaka la tadri, sesungguhnya engkau Muhammad, kata malaikat, la tadri, engkau tidak tahu, ma ahdasu, perbuatan bid'ah yang mereka lakukan, ba'daka, setelah engkau pergi. Walau kana ya'lamul ghaiba, seandainya Rasulullah mengetahui perkara gaib, la'alima bidzalika, tentu Rasulullah tidak akan protes kepada malaikat. Awalnya Rasulullah protes, kenapa diusir? Itu kan umatku, kenapa diusir? Ya, lalu kemudian malaikat memberitahukan, la tadri ma ahdasu ba'dak, engkau tidak tahu mereka terusir karena dihukum melakukan bid'ah sampai mati, tidak bertobat sampai mati. Ya. Seandainya Rasulullah tahu, tentu langsung tidak menunggu diusir dulu oleh malaikat, ya, langsung menjauh kalian dari telagaku, kalian orang yang tidak pantas masuk dan meminum air yang ada di dalam telagaku. Berdasarkan faidah dari hadis ini, para ulama berlomba-lomba membuat tulisan, membuat kitab-kitab yang memperingatkan umat Islam dari bahaya dosa bid'ah. Di antaranya hukumannya apa tadi? Diusir dari telaga Nabi SAW. Berarti hukumannya akan merasakan haus, ya, sampai waktu yang ditentukan oleh Allah SWT. Sementara orang-orang yang bertobat dari kebid'ahan, dia akan diizinkan masuk ke dalam telaga Nabi, meminumnya, dan rasa hausnya hilang selama-lamanya. Wa fihi ar-raddu 'alal gulati alladziina 'abadun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menjadikan nasihat, menjadikan bantahan kepada gulat. Gulat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Gulat. Gulat itu bukan beradu, ya. Gulat itu artinya orang-orang yang ekstrim. Siapa? Alladzina abadu nabiyya, yang menyembah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, dan mereka berkeyakinan, innahu, sesungguhnya Nabi Muhammad, ya'lamul ghaiba, mengetahui perkara gaib. Ya. Perbuatan umat setelah beliau wafat saja tidak diketahui oleh Rasulullah, apalagi nama-namanya. Terbantahkanlah orang yang mengaku-ngaku datang ke makam Rasulullah SAW. Rasulullah mengenalnya, lalu kemudian kuburannya bergerak-gerak, keluar dari kuburannya dan mencium lututnya. Maka dengan hadis yang mulia ini, cerita itu pasti dusta, ya, dusta. Ada kan dari Kalimantan mana itu, ya, datang ke makam Nabi, makamnya bergerak-gerak, bergelombang, lalu kemudian dia bercerita, Rasulullah keluar dari kuburannya, mencium lututnya orang yang datang tersebut. Dan itu belum lama kejadiannya, pasti terekam oleh kamera. Kalau itu nyata, pasti polisi akan ribut itu, mengusir orang itu. Jangankan mendekat, memotret kuburan Nabi saja itu langsung disuruh dimatikan handphonenya. Ya. Maka ini dusta, ya. Dengan mempelajari hadis riwayat Bukhari Muslim, kita akan mengetahui cerita itu cerita khurafat. Ya. Nggak akan mudah ditipu, ya, dengan kita belajar pokok-pokok akidah, ya. Dan anehnya mereka, orang-orang seperti itu pengikutnya jutaan, ya, jutaan.
ada haul setahun sekali. Ya. Tentu ini adalah PR yang berat bagi para mubalik untuk menyampaikan nasihat kepada umat, ya, agar jangan sampai mengikuti orang-orang yang suka berdusta. Wa min dzalika, di antara mereka ada yang melakukan tawaf, ya, rafa'un nabiyya min maqamil ubudiyyati, mengangkat nabi dari status hamba ila maqamil uluhiyyati, menjadi status ketuhanan. Di antaranya al-Bariliyatu, Barlevi, salah satu sekte Islam yang ada di India, mengaku muslim, namanya sekte Barlevi. Fil Hindi, di India. Fa innahum, mereka yaquluna, meyakini inna Rasulullah ya'lamul ghaiba, mengetahui perkara gaib. Wa hum ta'ifatun kafiratun. Para ulama menyebutkan kelompok Barlevi yang ada di India yang mengatasnamakan Islam, mereka adalah kelompok yang kufur, ya, karena meyakini Rasulullah mengetahui perkara gaib. Barangkali inilah yang sejenis, ya, yang ada di Kalimantan Selatan, ya, yang mengaku-ngaku dirinya dikenal oleh Rasulullah SAW, ya, sehingga Rasulullah keluar dari kuburannya dan mencium lututnya. Wa fihi dalilun ala dha'fil hadisi alladhi warada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala tu'radu ala a'malikum. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim tadi juga membantah hadis lemah yang berbunyi akan diperlihatkan amalan-amalan kalian. Fama ra'aitu min khairin, kebaikan apa saja yang aku lihat, hamidullah alaihi, aku akan memuji Allah, kata Rasul. Wa ma ra'aitu min syarrin, keburukan apa saja yang aku lihat, istaghfartullah lakum, aku akan memohonkan ampun untuk kalian. Nah, ini hadisnya bertentangan dengan hadis yang sahih. Dan setelah diteliti, hadis ini hadis yang dhaif, ya. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Ad-Dhaifah. Ciri hadis yang lemah itu bertentangan dengan hadis yang sahih. Itu cirinya. Ya, dan setelah diteliti, pasti di antara perawinya ada yang tidak dipercaya, ya. Entah hafalannya, entah ketakwaannya, dan seterusnya, ya. Yaruddu hadzal hadisu as-sahihu, hadis sahih yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim membantah hadis yang lemah ini. Li'annahu law kanat turadu alaihi a'malu ummatihi la'alima bihaula'i wa bihalihim. Seandainya amalan-amalan umatnya itu diperlihatkan di hadapan beliau, ya, tentu beliau akan tahu keadaan mereka. Tetapi terbantahkan dengan perkataan malaikat penjaga telaga, innaka, sesungguhnya engkau Rasulullah, la tadri, tidak tahu, ma ahdatsu ba'daka, tidak tahu amalan-amalan bid'ah yang mereka kerjakan sepeninggalmu. Berikutnya, mas'alatun halil haudu khasun bin nabiyina sallallahu alaihi wasallam am anna likulli nabiyyan haudun. Apakah telaga itu hanya khusus dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau setiap nabi juga punya telaga? Al-jawabu, jawabannya, warada fi Tirmidzi wa ghairihi, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan juga Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, anna likulli nabiyyin khawdun, setiap nabi itu punya telaga. Wa innahum yatabahawna, mereka saling berbangga. Ayyuhum aksaru waridatan, siapa di antara pengikutnya yang paling banyak memasuki telaganya. Rasulullah mengatakan, wa inni arju an akuna aktsaruhum waridah, dan aku berharap
umatku yang paling banyak, ya, masuk ke dalam telaganya. Ja'alallahu minhum bimannihi wa karamihi. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita agar kita termasuk umat yang diizinkan masuk ke dalam telaganya untuk meminum airnya yang lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju, ya, lebih wangi dari katsuri. Ya. Al-umurul lati takunu yaumal qiyamah, perkara-perkara yang berkaitan dengan hari kiamat, yaitu an-nafhu fis-suri, ditiupnya terompet. Wa dzalika hina ya'murullaha Israfila. Allah SWT akan menyuruh Israfil fayanfuhu fis-suri nafkhata sa'ati wal mauti fayamutun nasu. Israfil akan meniup trompet, suaranya akan menyebabkan manusia semuanya mati. Ya. Summa yamkusun nasu, kemudian menetap di dalam tanah. Wa hadha huwa ibtida'u yaumal qiyamah, inilah permulaan hari kiamat. Wasuru, trompet, koronun, bentuknya silinder, entah panjang entah bengkok nggak tahu, ya, yang jelas silinder dia, ya. Azimun, yang sangat besar. Ya takimuhu Israfil, Israfil memasukkan trompet ke mulutnya. Fayanfuhu, meniupnya, fihi nafkhatan tawilatan, meniup dengan waktu yang sangat lama, entah berapa tahun, ya, dengan tawilatan lama, ya. Yutawiluha fayafja'un nasu, ya. Semua manusia terkejut, ya, dengan frekuensi yang maha dahsyat yang keluar dari trompet. Awaluha faza'un wa akhiruha sma'akun wa mautun. Manusia yang pertama sampai yang terakhir, ya, terkejut dan mati, ya, setelah mendengar suara. Dan itu bisa dibuktikan, ya, secara praktikum fisika dasar itu. Kita meniupkan trompet, di depannya kaca itu pecah. Seperti yang sekarang lagi ramai, sound horeg-nya, ya. Di Malang itu saya ngalami itu, ya, 2020 sampai 2023 awal, ya, 2 tahun 5 bulan saya di sana. Itu rumah kontrakan saya itu pecah itu, Pak, ya. Suara sound system yang dibawa oleh truk itu, ya. Tentu suara yang dikeluarkan trompet Israfil jauh lebih besar, ya, semua makhluk mati. Fala yasma'u ahadun as-sauta illa asgo litan wa raf'a litan. Tidaklah seorang manusia pun yang tidak mendengar suara trompet tersebut melainkan lehernya ketarik, ya, saking kerasnya suara gelombang, ya, jangankan kaca, ya, leher manusia itu sampai koyak, ya, sehingga mati. Hakada yutasama'u sautu yaminan wa shimalan. Suara tersebut didengar dari arah kanan, dari arah kiri, ya. Walita bikasril lam sofhatul unuq. Al-lita dalam bahasa Arab itu bagian depan leher, ya, terkena suara yang sangat keras, ya, sehingga mati. Fala yazalu sautu yaqwa wa yaqwa hatta yamuta an-nasu. Suara yang keluar dari trompet tersebut bertambah kuat sampai kemudian semua manusia mati. Kama qala Allah Ta'ala fi surati Namli, disebutkan oleh Allah SWT dalam surat An-Naml ayat yang ke-87. Wa yauma, dan pada hari kiamat, yunfahu, akan ditiup, fisuri, trompet, fafaji'a,
maka terkejutlah makhluk man fis samawati, yang ada di langit-langit, wa man fil ardi, dan ada yang di bumi, malaikat, jin, semuanya mati. Ya, demikian juga makhluk-makhluk yang ada di bumi. Wa fi surat Az-Zumar, sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 68, wa nufiho, dan kami tiup fi suri, trompet, fasoiko, kemudian matilah man fis samawati wa man fil ardh, segala yang ada di langit dan di bumi. Summa yanqusun nasu arba'ina, kemudian manusia mati selama 40 hari. Ya, 40 hari. Wa yunzilullahu mataran, kemudian Allah menurunkan hujan. Tambutu minhu ajsaduhun nas, jasad-jasad manusia kemudian tumbuh. Wa yunsi'ullahu nasa nas'atan qawiyatan, Allah hidupkan kembali dengan kondisi yang sangat kuat. Tu'adu zarratu, dikembalikanlah butiran-butiran atom-atom, allati istahalat turaban, yang kemudian berkumpul menjadi tanah. Ya. Wal insanu yubla, manusia setelah mendengar trompet itu hancur. Illa azbad dzanibi, kecuali tulang ekor. Ya. Ini tidak hancur. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, kullu ibni Adam ya'kuluhu turab, semua manusia keturunan Adam akan dimakan oleh tanah. Illa azbad dzanibi, kecuali tulang ekor. Minhu, dari tulang ekor itulah khuliqa wa fihi yurakkab, diciptakan kembali dan disusun kembali. Ya, kecuali jasadnya para nabi, ya. Adapun selain mereka, ya, kita semuanya akan dimakan oleh tanah. Wa ajabad dzanibi huwa al-usur, ya, tulang ekor manusia, nama lainnya usur. Akhiru faqratin minal amudi faqori, ruas tulang ekor paling belakang, paling terakhir. Fahadal juz'u la yubli, bagian inilah yang tidak akan hancur. Wa amma baqiyatul jasadi, adapun lainnya selain tulang ekor, fa innahu yubli wa yastahilu turaban, akan hancur, berubah menjadi tanah. Fa yu'iduhu Allahu khalqan jadidan, Allah akan mengembalikannya, ya, mengembalikan penciptaan seperti semula. Yu'ilullahu zarrati allati istahalat, Allah mengembalikan butiran-butiran atom, ya, yang terkumpul menjadi tanah. Jadi kalaupun misalnya hancur, meledak di dalam pesawat, maka Allah sanggup mengumpulkan butiran-butiran hasil ledakan pesawat. Ya, tetap ada di alam barzakh rohnya, jasadnya dikembalikan. Li'anna Allah alimun wa qadirun, Allah maha berilmu dan Allah maha kuasa. Qad alimna, sungguh kami mengetahui, ma tanqusul ardu, apa saja yang ditelan tanah, minhum, dari manusia. Surat Qaf ayat yang keempat. Bala qadirina, Allah maha mampu, ala anusawiya badana, mengumpulkan kembali, menyusun kembali jari jemarinya. Al-Qiyamah ayat yang keempat. Fayaqulul insanu huwa nafsuhu wa zatuhu hiya, zatnya dikumpulkan. Fa idza takamala khalquhum adinallahu li israfila fa nafahu fi suri nafkhatas saniyata, setelah terkumpul lalu Allah memberikan izin kepada Israfil untuk meniup trompet yang kedua kalinya. Jadi setelah mati Israfil dihidupkan, ya, setelah hidup Israfil lalu kemudian diperintah untuk meniupkan trompet yang kedua. Wahia nafkhatul hayati, trompet untuk menghidupkan kembali. Fal ula nafkhatul mauti wa sa'iq
tiupan pertama untuk membunuh, untuk mematikan, fata'udul arwahu ila asadiha. Kemudian tiupan yang kedua untuk mengembalikan ruh-ruh ke dalam jasadnya masing-masing. Li'anal arwaha baqiyatun, karena sungguhnya arwah, roh-roh manusia itu tidak hancur walaupun kiamat terjadi setelah tiupan trompet pertama. Yang hancur jasadnya, adapun roh tidak hancur. Sebagaimana tulang ekor tadi tidak hancur, arus tidak hancur, surga neraka tidak hancur, ya. Jadi arwah itu baqiyatun, kekal, imma fi na'imin, entah dia merasakan nikmat, kalau dia mukmin dia akan merasakan nikmat, au fi adzabin, atau dia merasakan siksaan, tergantung kadarnya, ya. Kalau dia kafir selamanya diazab rohnya, kalau dia mukmin tergantung dosanya, ya. Ukuran azabnya seukuran dosanya. Akan tetapi secara umum seorang mukmin rohnya akan merasakan nikmat. Ruhul mukmini idza kharajat minhu, ketika ruh seorang mukmin keluar dari jasadnya, tanqulu ilal jannah, akan berpindah ke surga. Tuna'amu, diberikan nikmat, walaha silatun bil jasadi, dan tetap terhubung dengan jasadnya. Waruhul kafiri, adapun roh orang yang kafir, tanqulu ilan nari, berpindah ke neraka, walaha silatun bil jasadi, dan tetap terhubung dengan jasadnya. Kama sabaqa fil hadis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, innama nasamatul mu'mini, sesungguhnya roh seorang mukmin, ta'irun, seperti burung, ya'luku, yang menggantung, fi sajaril jannati, di pohon surga, hatta yab'atsahu Allahu ila jasadihi, sampai kemudian Allah memasukkannya ke dalam jasadnya, yaumul qiyamati, pada hari kiamat, yaitu setelah tiupan trompet kedua. Ya, hadis riwayat Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan beliau mensahihkannya, ya, dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Fa idza adina Allahu li Israfil bin nafhi fi suri, ketika Allah memberikan izin kepada Israfil untuk meniup trompet, fa nafahu fi suri tatayyarat al arwahu ila asadiha, ya, roh-roh itu berterbangan mencari jasadnya. Pada halat kullu ruhin fi jasadiha, setiap roh masuk ke dalam jasadnya dan tidak akan tertukar. Roh tahu alamat jasadnya di mana, tahu dia. Fa yaqumun nasu yanfuduna at-turaba, manusia berdiri kemudian mengibas-ngibaskan tanah yang melekat, anru'usihim, dari kepalanya. Jadi kita keluar nanti setelah tiupan kedua, ya, masih ada tanahnya di kepala, lalu dikibas-kibaskan. Kufatan, dalam keadaan tidak beralas kaki, la ni'ala alaihim, tidak menggunakan sendal atau sepatu. Uratan, dalam keadaan telanjang, la siyaba alaihim, tidak berpakaian. Goronan, belum disunat, ghairu makhtunina, jadi setelah disunat kita nanti di hari kiamat akan tumbuh lagi, ya, walaupun sudah disunat tumbuh lagi. Wa awwalu man yuksa, dan orang yang pertama kali diberikan pakaian, Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim, bisyabin, dengan pakaian minal jannati, dari surga. Akhrajahu al-Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 4740. Masih ada waktu? Masih ya? Atau ada pertanyaan? Kalau enggak saya lanjut. Baik, silakan. Ya.